Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Di sini Kak Furkon akan berbagi informasi terbaru seputar P3K 2024 ya Bapak Ibu. Yang tentunya akan dituntaskan semuanya di tahun 2025 ini. Oke, 13 Januari 2025 part 3 ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon. Ada kabar terbaru terkait R2 dan R3 atau teman-teman yang mendapatkan kode R2 dan R3 yang notabene itu belum mendapatkan formasi P3K. Oke, langsung saja kita simak informasinya. Kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Ternyata di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa R2 honorer TMS dan belum daftar P3K tahap 2 ini mengetuk istana. Ada kemajuan. Nah, ini teman-teman yang memberikan usulan, ya kan? Jadi teman-teman yang dari golongan R2 sama R3 ini ada beberapa yang mendatangi Istana Negara ya, untuk meminta kejelasan Bapak Presiden secara langsung untuk menuntaskan mereka ya semua untuk mendapat formasi. Intinya tujuannya untuk mendapat formasi. Nah, karena R2 dan R3 itu adalah teman-teman yang kalah perankingan dan notabene sebenarnya dinyatakan lulus juga cuma tidak mendapatkan formasi. Dan ini relate ya kan, relate dengan data resmi dari BKN ya. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada statistik resmi. Tentunya ada 222.000 yang belum daftar P3K tahap 2. Tentunya ada yang sudah 1.400.000 ini sudah daftar di tahap 1 dan sudah tinggal menunggu pengisian DRH dan sisanya itu masih menunggu regulasi P3K paruh waktu. Ya, semoga saja bisa segala terselesaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kabarnya dari jpnn.com Jakarta Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan peserta kode R2 berstatus TMS ya kan atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi CPNS maupun P3K tahap 1 ini belum bisa mendaftar, mengadukan nasibnya ke istana. Mereka minta istana memperjuangkan nasib honorer K2 menjadi ASN PPPK tahap 1. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya. Kuncinya itu ada di formasi, ya kan. Kalau ada formasi insya Allah aman. Nah, kami membawa misi perjuangan untuk honorer K2 yang tidak lulus saat seleksi P3K 2024 tahap 1 atau berkode R2. Berikut juga dengan honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS saat pendaftaran P3K 2024 tahap 1 dan CPNS. Nah, ini kata Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan pada Sabtu kemarin ya, tanggal 11 bulan 1, 11 Januari 2025 tentunya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan memang ini banyaknya R2 dan R3 ini tidak lain dari semacam akibat ya Bapak Ibu ya. Akibat dari teman-teman Pemda itu tidak mengajukan formasi. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini memang nol ya. Ada beberapa daerah yang pengajuan formasinya itu nol. Di sini Kabupaten Goa, Kabupaten Bangka, Gorontalo ini nol formasi. Padahal di sini non ASN-nya itu cukup banyak, 4.500. Ya kan, 2.000 sekian, 3.000 sekian, ini mau dikemanakan, ya kan? Ini berguna untuk teman-teman yang tahap 2 itu memang sangat minim formasinya sehingga nanti kemungkinan untuk lulus itu semakin kecil sekali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi himbauan dari BKN berdasarkan rakor kemarin itu segera pihak Pemda dan instansi terkait itu segera mengajukan atau menambah formasi yang ada sesuai dengan proporsi yang non ASN yang ada di daerah tersebut. Misalkan 50-50 bisa ya kan. Maksudnya misalkan 4.000 berarti 2.000 formasinya, yang nanti 2.000 itu dianggarkan di P3K paruh waktu. Seperti itu. Itu hasil rapat kemarin ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan, selain itu lanjut Arfi, mereka menyampaikan aspirasi para honorer yang sampai saat ini belum bisa mendaftar P3K tahap 2 karena ditolak instansi. Bapak RVI juga mengungkapkan dalam pertemuan dalam perwakilan Deputi 1 Kantor Staf Presiden atau KSP ya, Kantor Staf Presiden, Mas Yusuf pada 10 Januari kemarin, pihaknya didampingi Dewan Pembina Forum Honorer K2 TTTA Nurbaiti.
Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan tim honorer K2 TTTA diwakili oleh beberapa daerah antara lain Tangerang, Bekasi, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Poin-poinnya itu seperti berikut. Nah, ini semoga saja bisa terwujud ya Bapak Ibu ya. Kalau ini terwujud, insya Allah nanti akan selesai ya kan permasalahan R2 dan R3. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan masalah, yang poin yang pertama itu adalah masalah nasib. Nasib R2 agar bisa dimasukkan dalam penyelesaian P3K tahap 1. Meski harus menjadi paruh waktu mengingat keterbatasan kuota. Oke, jadi ini sudah janji dari Menpan RB sih Bapak Ibu ya, insya Allah akan tuntas ya kan, insya Allah akan tuntas. Tapi memang regulasi paruh waktu itu masih belum diresmikan, tetapi sudah disusun sampai sekarang mungkin tahapnya masih sudah 80% lah, tinggal di up aja ke publik nanti, seperti itu, ditunggu saja Bapak Ibu ya. Poin yang kedua, meminta agar teman-teman yang statusnya TMS tidak lagi mengalami hal yang sama di PPWK tahap 2. Ya, semoga saja. Ini relate dari teman-teman yang ada bahkan ribuan yang TMS ya Bapak Ibu ya. Jadi relate dari ini contohnya di Provinsi Jawa Barat. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk gelombang 1 kemarin itu sekitar 23.000 non ASN yang terdapat di database BKN. Itu masuk pemeringkatan terbaik karena mendapatkan formasi ya kan. Nah, ini PR-nya teman-teman ya kan, para pemangku kebijakan adalah yang tidak masuk pemeringkatan terbaik. Otomatis harus dicarikan formasi P3K paruh waktu. Tentunya di sini penuh waktu ya. Di sini paruh waktu, kemudian prosesnya pengusulan NIPPPK, tetapi nanti semuanya itu dapat NIPPPK. Dan nanti kabarnya ini juga belum resmi Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman sudah paruh waktu, itu nanti ada kemungkinan teman-teman itu menjadi penuh waktu jika formasinya ada. Ini bisa penuh waktu. Jenjangnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diikuti saja. Jadi awalnya nanti misalkan paruh waktu dulu, nanti kalau sudah ada formasi, insya Allah nanti menjadi penuh waktu. Seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga, Bapak Ibu bisa perhatikan, menyampaikan honorer berstatus TMS tidak bisa mendaftar P3K tahap 2 karena daerahnya tidak mengusulkan formasi. Nah, ini relate dari data Pemda tadi Bapak Ibu ya. Kalau formasinya 0 gimana ini ya? Kan sudah nggak bisa daftar nih. Makanya ada himbauan keras dari pihak BKN dan Kemendagri agar segera Pemda itu mengajukan formasi sesuai dengan keadaan ya. Maksudnya jumlah honorer yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Mengenai permintaan tersebut, RVI ini mengatakan KSP, Kepala Staf Kepresidenan ini diberikan ya respon yang positif. Nah, ini tanggapan KSP. Untuk yang pertama, pada prinsipnya pemerintah akan menyelesaikan semua honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, sudah jelas Bapak Ibu ya, pasti diselesaikan. Cuma memang regulasinya belum di-up ke publik gitu aja. Jadi ditunggu saja, santai saja. Pokoknya teman-teman sudah tes, itu sudah aman Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, KSP akan segera memberikan masukan kepada Menpan RB agar penataan honorer tepat sasaran. Bisa mengakomodasi semua masukan yang disampaikan tim honorer K2 TTTA. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada penjelasan dari tim KSP, Kepala Staf Kepresidenan. Di sini memang butuh proses ya, dan semua akan menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Apalagi saat ini belum diambil keputusan nih, karena memang PP-nya masih dalam pembahasan, terutama PP paruh waktu Bapak Ibu ya, memang masih belum fix. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja, tunggu dan terus berdoa supaya teman-teman nanti segera mendapatkan formasi atau regulasi P3K paruh waktu, khususnya untuk teman-teman R2 dan R3 tentunya ya. Oke, ya semoga saja itu terrealisasi benar-benar ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channelnya Kak Furqon, insya Allah update setiap hari. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.